Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengirimkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja ke kantor Kementerian Sekretariat Negara. Naskah final Undang-Undang Cipta Kerja ini berjumlah 812 halaman. DPR mengutus sekjennya Indra Iskandar untuk menyerahkan Undang-Undang Cipta Kerja ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tidak ada pimpinan DPR yang ikut menyerahkan undang-undang itu karena hanya bersifat administratif. Untuk undang-undang berjumlah 488 halaman disertai penjelasannya sehingga total ada 812 halaman. Atas ukuran biasa ke ukuran legal. Kalau dulu kita menyebut ukuran folio mungkin ya. Siapa saja anggota yang ada di sana dan diterima siapa saja? Di sana akan diterima oleh Menseknek. Dari Bapak sendiri? Ya, hanya saya sendiri. Enggak Ya. dari dampingi tim? Oh enggak. Ini teknis administrasi, ini urusan sekjen, bukan urusan ini lagi. Dari pemerintah menteri yang dampingi siapa? Hanya enggak Menseknek aja. Ya. Oke ya. Cukup. Sekarang, ini saya meluncur sana. Ya. Boleh Pak, sedikit lagi Pak. Oke ya. Sini Pak, silakan Pak. Bentar. Sebelumnya pimpinan DPR menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan tebalnya mencapai 812 halaman. Draft final Undang-Undang Cipta Kerja diserahkan ke Presiden sesuai aturan tenggat yang berlaku di Undang-Undang. Pada saat besok, tanggal 14 Oktober 2020, berdasarkan mekanisme tata tertib DPR, khususnya di dalam pasal 164, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki jangka waktu 7 hari. Pada saat setelah tingkat 2, DPR memiliki waktu 7 hari kerja, merujuk kepada pasal 1/18 tata tertib DPR, yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja, yaitu Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga tenggang waktu untuk penyampaian Undang-Undang Cipta Kerja ini akan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00 pada saat besok. Sehingga nanti pada saat resmi besok Undang-Undang Cipta Kerja ini dikirim ke Presiden, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi undang-undang ini menjadi milik publik secara mekanisme. Yang ditentukan di dalam kesekjenan dan mekanisme, total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman. Berikut undang-undang dan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sebatas kepada Undang-Undang Cipta Kerja, hanya sebatas 488 halaman. Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman. Kita bergabung ke kantor Sekretariat Negara bersama jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di sana. Dipo, bagaimana proses yang dilakukan di Sekretariat Negara pasca Undang-Undang Cipta Kerja draft finalnya diserahkan oleh DPR? Ya, sampai dengan saat ini proses masih berlanjut. Sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, Sekjen DPR Indra Iskandar sudah tiba di kantor Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian membawa draft final Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law, dan nanti akan diserahkan secara langsung kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sampai dengan saat ini awak media masih menunggu. Tadi pun pada saat tiba di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Indra Iskandar belum memberikan statement apapun, dan artinya sampai dengan saat ini posisi kami adalah masih menunggu bagaimana nanti penjabaran yang kemudian akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tetapi dari segi mekanisme, setelah nantinya pihak DPR menyerahkan draft final Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law ini, tentu ada mekanisme yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 1945 terkait dengan pemberlakuan sebuah undang-undang. Nantinya Presiden memiliki waktu kurang lebih adalah 30 hari untuk kemudian mengesahkan, menyetujui, dan juga menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelum nantinya akan secara sah diundangkan. Tetapi dalam pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 1945 ini juga diatur bahwa jika nanti Presiden tidak menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi secara otomatis Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap akan sah dan juga akan diundangkan, dan artinya ini akan menjadi milik publik begitu. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya setelah 1 bulan ini disahkan ataupun sah menjadi undang-undang, masih ada
sejumlah mekanisme lain yang mengatur terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, Cindy dan juga saudara. Kalau kita mengacu kepada apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Undang-Undang Cipta Kerja ini membutuhkan sejumlah peraturan, mulai dari peraturan pemerintah ataupun PP dan juga peraturan Presiden. Dan nanti pihak pemerintah memiliki waktu kurang lebih 3 bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan untuk meracik dan juga untuk membuat peraturan Presiden dan juga peraturan pemerintah untuk kemudian menjabarkan detail-detail yang akan tentunya diimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada publik. Menarik memang berbicara terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law ini, seperti yang kita ketahui pada minggu lalu masih ada protes yang kemudian disampaikan dari masyarakat kepada pemerintah maupun DPR, bahkan pada hari kemarin juga masih ada aksi demonstrasi. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan mekanisme pembatalan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, memang secara hukum ada dua. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui, Presiden juga bahkan sudah menyebut bahwa bagi masyarakat yang belum dapat menerima draft Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Ataupun mekanisme kedua adalah sesuai dengan apa yang kemudian disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat untuk mendorong pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden, untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi sampai dengan saat ini, berdasarkan keterangan yang kemudian disampaikan oleh tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral, pemerintah belum memiliki opsi untuk membuat perpu terkait dengan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Cindy. Baik, terima kasih. Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Kementerian Sekretaris Negara terkait dengan penyerahan draft final Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih, Dipo.